Mari kita sambut Ibu Ili. Silakan Bu Ili. Oke, shalom semuanya. Makasih Kak Shalom. Semi. Ya, Ya, shalom Living Community yang telah mempercayakan saya untuk saya boleh sharing dan berbagi. Hari ini saya mau menyapa Kak Andi, Kak Nining, Kak Raymond, Kak Semi, kemudian juga ada Kak Heni ya. Makasih Kak Heni yang kita selalu berkomunikasi. Kemudian juga tadi ada Pak Ferry ya, Pak Timi, kemudian Pak Edi, Pak Oki, ada Kak Angel ya, saya sebut Kak Angel, kemudian Kak Meriance dari KKS, kita ketemu lagi, dan saya juga menyapa semua teman-teman pagi hari ini yang kita sama-sama bergabung untuk belajar. Salam kenal juga untuk yang baru pertama kali kenal. Kita bersyukur di tengah situasi seperti ini, tapi kita punya kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita terus berdoa untuk bangsa kita juga terus berdoa untuk teman-teman yang butuh dikuatkan, butuh disembuhkan. Kita juga berdoa untuk teman-teman yang mengalami kehilangan. Biarlah ada anugerah Tuhan yang menguatkan setiap kita melewati situasi saat ini. Kita percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Kita juga berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya sekedar knowledge, tapi biarlah Tuhan yang berbicara pada setiap kita supaya kehidupan kita mengalami transformasi. Amin. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama terlebih dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami ada di tempat masing-masing, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau kami hari ini mau belajar sesuatu ya Tuhan, belajar untuk kami memperbaharui pikiran kami, untuk semakin hari kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan berbicaralah bagi setiap kami. Biarlah apa yang kami pelajari bukan cuma sekedar ilmu pengetahuan yang mengisi kepala kami, tapi Tuhan sendiri yang berbicara di hati kami masing-masing supaya kami aware, kami ada hal-hal yang Tuhan bukakan di dalam diri kami, pikiran kami, hati kami, dan terlebih lagi jadikan kami pelaku firman supaya kehidupan kami terus bertumbuh dan berbuah. Namamu dipermuliakan dan kehidupan kami bisa menjadi berkat. Urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya akan share screen. Topik yang akan saya sharingkan hari ini berjudul Thinking Traps, tentang pola pikir. Saya akan share screen ya. Kak Semi, apakah sudah terbuka? masih menunggu nih, belum. Oke, kita tunggu ya. Sudah, oke. Belum, Sorry, belum. di saya belum ya. Belum, ya. Ya. Masih muter dia, masih buffering. Mungkin Kak Remon harus doa mungkin. Rasa Rosen. Sudahkah? Belum juga. Belum. Oke, di saya terbuka tapi masih buffering ya. Oh Kita iya tunggu iya. ya. Oke. Sudahkah? Mungkin belum juga. Mungkin Ferry atau siapa yang ngerti ini, ada yang harus dilakuin nggak ya? Kecuali memang sumbernya ada di tempat lain baru bisa. Oke. Kecuali saya khawatir internetnya saya lagi macet sebentar. Iya. Sebentar ya, kita tunggu ya. Apa perlu restart atau apa? Di tempat saya udah terbuka tapi belum. Iya, khawatirnya Biasanya itu. gini memang karena sinyal sih. Karena jaringan. Oke. Sekarang udah belum? Belum. Sebentar, saya lagi muter-muter juga jadinya. Ya. Oke, sudahkah? Nggak muncul loh. Kok jadi muncul muka Kak Semi? Iya. Muka saya ini selalu muncul di saat Sebentar yang ya, kurang kita diharapkan. Sebentar, saya Dan coba waktu saya bilang gitu semua ganti. langsung suka dan setuju. Nah, ini yang membuat saya kepahitan itu Ibu Ili. Oke, saya ganti jaringan internet ya, sebentar aja. Ya. Pakai backup satu lagi. Oke. Luar biasa.
Eh, Zoom ini sudah kita mulai lakukan sekitar 2 tahun, jadi untuk yang seperti ini saya tahu semua bisa mengerti nih Kak Ili. Ya, bisa mengerti. Karena sering punya kendala yang sama. Thank you untuk kesabaran semua ya. Saya lihat wajah-wajahnya, saya lihat dulu nih wajah. Wah ya, penuh sukacita. Masih penuh sukacita, tidak ada tidak ada protes keras sepertinya, kecuali wajah Yoso ya. Saya lihat wajah Yoso pagi ini. Oh, sukacita juga, Oyo, puji Tuhan. Oyo, Oyo. Aduh. Kan Aduh, Sutioso, Atioso dia. Nah, inilah lupa ya, saya masih lupa ya. inilah kenapa seringkali saya tertolak di perkumpulan komunitas-komunitas ya. Saudara ngerti ya. Makanya bahannya selalu yang dipilih itu bahan-bahannya Ibu Ili. Ya, ini saya tahu nih teman-teman saya ini sebenarnya mengarahkan bahan ini kepada saya. Ini Makasih loh. Semi lagi berjuang untuk mengisi apa, mau ngomong apa, jadi Iya, dia, ayo malah kita bantu yuk. aduh, komunitas apa ini? Bukannya diterima kayak di muda itu kan, oh penerimaannya kuat kalau muda itu. Di sini malah, sudahlah. Cie. Iya, iya. Woi, Bu Ili sudah ada Bu Ili dan semua bersuka cita karena setelah ini saya akan nggak Oke. ngomong. Ya, silakan Kak Ili, udah bagus banget wajah-wajahnya. Thinking Traps. Kak Ili masih mute. Kak Ili masih mute. Ya. Mohon maaf, puji Tuhan karena ada sedikit kendala, puji Tuhan bisa kembali dan puji Tuhan ada Kak Semi tadi yang Oh, membackup. dari semua yang menerima cuma Ibu Ili, inilah. Ya, terima kasih Thank loh. you ya Kak Semi ya, udah Thank you bantu. banget. Oke, Ya. thank you. Nah, kita akan membahas tentang thinking traps, tentang pola pikir. Kita lihat dulu ya di firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Di sini menuliskan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Ini menarik sekali. Daud berdoa supaya kita tuh bisa menyelidiki diri kita. Minta bantuan Tuhan untuk Tuhan membukakan hal-hal yang perlu kita perbaiki. Apa saja yang kita perlu kenali, perlu aware, yaitu hati dan juga pikiran. Karena kalau kita nggak aware, tanpa sadar jalan kita bisa serong. Udah gitu pada saat jalan kita serong, kita merasa diri kita paling benar pula lagi. Itu sebabnya kita perlu terus-menerus cek dan recheck, menyelidiki hati, minta Tuhan menguji diri kita, dan Tuhan menuntun kehidupan kita supaya tidak serong dan sesuai firman Tuhan. Sekarang kita mau melihat betapa pentingnya pikiran dan juga hati kita. Di Amsal 23 ayat 7 menuliskan, "Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia." Artinya, bagaimana kita berpikir, things within his heart. Apa sih kaitannya, koneksinya antara berpikir dan juga dengan hati? Di sini jelas banget bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita memiliki persepsi tentang diri kita dan sekeliling itu akan menjadi seperti demikianlah diri kita. Kemudian kalau seseorang berpikir negatif, tentunya hidupnya akan menjadi negatif. Kalau seseorang memiliki persepsi yang tidak baik, tentunya cara pandang terhadap keadaan, terhadap situasi juga menjadi cenderung negatif dan hidupnya juga jadi cenderung negatif. Sekarang kita lihat, pernahkah kita melihat ada orang yang insecure, ada orang yang merasa harus perfeksionis, kemudian ada yang bilang saya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, merasa tidak berharga, takut salah, I'm not good enough, kemudian merasa tidak dikasihi, lalu juga bermasalah di dalam relasi. Kita sudah pernah belajar di materi Restoring Your Heart ya. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki luka, masalah dalam relasi, dalam sosial, kemudian bermasalah dalam diri sendiri, attack others, attack ourselves, kemudian memiliki kekhawatiran, minder, mudah depresi,
addiction, dan sebagainya, berbagai masalah dalam relasi dan juga kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini, relasi dengan keluarga, juga di dalam pelayanan, pekerjaan, pengambilan keputusan, di dalam kepemimpinan, juga dalam karakter, motivasi, walaupun tampak luarnya kelihatannya baik, mungkin kelihatannya juga pelayanan, tetapi di dalam hati dan cara berpikir yang mendrive seseorang, yang kelihatannya tampak luarnya baik, belum tentu sebenarnya motivasinya itu baik dan sebagainya. Karena apa? Semua yang tampak luar itu bersumber dari dalam diri kita, dari dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita lihat problem yang terjadi, baik karakter, relasi, pelayanan, pekerjaan, kepemimpinan, itu semua adalah buah. Buah di dalam kehidupan kita. Buah. Nah, buah seperti apa yang kita hasilkan? Buah yang dihasilkan apakah buah yang manis, yang bisa menjadi berkat, atau yang buah yang pahit, buah yang masam, buah yang busuk? Itu buah. Dan setiap buah bersumber dari akarnya. Dan kalau kita lihat masalah yang terjadi, buah itu adalah problem, gejala, atau fenomena. Dan setiap problem, gejala, fenomena ada sumber atau akar masalahnya. Dan tepat sekali kalau hari ini kita membahas topik yang masih ada kaitannya dengan Healthy Heart Series, supaya kita semakin sehat di dalam hati kita dan pikiran kita. Kita akan bahas ini lagi ya, saya review sedikit. Jadi apa yang muncul di permukaan, perilaku, perkataan, buah yang kita hasilkan, tampak luar, sebenarnya akar masalahnya atau sumbernya adalah dari kedalaman diri kita. Yang seringkali justru tanpa kita sadari, yang menguasai diri kita sebanyak kurang lebih 90%, dan itu seringkali tanpa kita sadari. Makanya Daud berdoa di Mazmur 19 ayat 12, Tuhan sadarilah atas hal-hal yang tidak saya sadari, supaya tidak tersesat. Juga ada doa seperti yang tadi saya sharingkan, Tuhan kenalilah hatiku, pikiranku, selidikilah, dan tuntunlah jalanku supaya tidak serong. Karena apa? Hati, pikiran kita, seringkali kita nggak sadar. Ini dia di alam bawah sadar, 90%. Dan ini yang menentukan bagaimana keputusan, tingkah laku, perkataan, jalan hidup kita. Itu sebabnya kalau kita mau memperbaiki perilaku kita, keputusan kita, maka kita perlu memperbaiki di bagian dalam, inside. Apa saja di bagian inside? Saya review sedikit ya. Ada banyak hal, yaitu emosi. Tahun lalu saya pernah sharing tentang emosi, cara kerja emosi, dan apa itu emosi, bagaimana mengelola emosi. Lalu beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas tentang luka pada emosi. Apa saja penyebab luka emosi, mengeksplorasi pengalaman masa lalu yang mempengaruhi kita hari ini. Dan seringkali itu tanpa disadari sudah terpendam di dalam diri kita, tapi dampaknya masih terbawa sampai hari ini. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita terus-menerus meminta Tuhan untuk membongkar luka-luka masa lalu apa saja yang masih perlu diproses, supaya kehidupan kita semakin diperbaharui. Lalu apa saja di bagian alam bawah sadar kita yang termasuk 90% ini, bagaimana kepercayaan kita, iman kita, knowledge, kemudian juga skill yang kita miliki juga. Itu sebabnya saya sangat appreciate Bapak, Ibu, dan teman-teman yang selalu join di komunitas ini. Saya percaya Bapak, Ibu, dan teman-teman rindu untuk terus belajar. Dengan kita belajar, knowledge yang kita dapatkan itu akan memperbaharui, sangat membantu untuk memperbaharui kehidupan kita. Tapi hari ini yang saya mau bahas adalah salah satu yang sangat penting, yaitu bagaimana cara kita berpikir. Sekali lagi, tindakan perilaku kita dipengaruhi oleh emosi, luka, kemudian kepercayaan, knowledge, dan juga bagaimana kita berpikir. Hari ini kita akan fokus bagaimana pola pikir kita, ada distorsi pikiran apa saja. Hari ini kita akan cek dan dicek pola-pola pikir atau distorsi pikiran. Bagaimana mengatasinya? Langkah-langkah mengatasinya itu akan dibahas di tanggal 14 Agustus. Sebenarnya topik yang saya sharingkan ini kalau misalnya di dalam dunia konseling, ada satu terapi yang dinamakan Cognitive Behavior Therapy. Saat konseling dengan konselor, bagaimana cara untuk memperbaiki, menterapi
pola-pola pikir yang memang perlu dikoreksi. Tetapi di dalam pertemuan 2 kali ini, saya akan sharing sebagai bekal buat setiap kita, untuk kita bisa self-healing, mengkoreksi pola pikir kita sendiri, dengan apa? Membuat jurnal terhadap diri kita sendiri, dan kita semakin, istilahnya melek ya, semakin aware tentang diri kita. Oke, kita siap ya, kita akan mulai membahas tentang pikiran. Nah, ini dia. Yang dikatakan self-healing, itu memang kita perlu secara istilahnya dari berbagai aspek kehidupan kita. Nggak cukup hanya satu aspek saja, karena kita sebagai pribadi, kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, betul ya? Saat kita terima Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Itu di bagian roh, spirit kita. Dan terus-menerus kita perlu bertumbuh secara rohani dengan pengenalan akan firman Tuhan, relasi dengan Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa jiwa kita juga itu perlu terus-menerus juga diperbaharui. Bagian apa saja? Emosi, pikiran, dan kehendak. Supaya ini mempengaruhi tingkah laku dan keputusan. Kita perlu istilahnya menyatu antara roh, jiwa, dan tubuh kita. Kemudian kita lihat bagaimana untuk proses healing itu sendiri, untuk proses healing. Kita lihat di sini, proses healing. Saya mengambil gambar ini dari buku Restoring Your Heart. Ada bagian thinking, pola pikir, kemudian feeling atau emosi dan perasaan, kemudian tindakan. Seringkali kita ingin memperbaiki tindakan kita, supaya tindakan kita sesuai dengan karakter Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya ada seseorang melakukan kesalahan atau berulang-ulang melakukan hal yang mungkin perilaku yang tidak sesuai firman Tuhan, kita seringkali ingin memperbaiki tindakannya, tingkah lakunya. Seperti kalau anak-anak bermasalah, kita seringkali langsung mendisiplin, mengkoreksi, atau kita marahin, kamu nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Sekali lagi, tindakan perilaku itu adalah bagian luar dan sangat dipengaruhi oleh emosi dan cara berpikir. Kemudian bagaimana prosesnya satu demi satu? Yaitu tentunya semuanya ini kita perlu memiliki perasaan seperti Kristus, cara berpikir seperti Kristus, dan tindakan kita juga kehidupan sehari-hari seperti Kristus. Tujuannya kan ke sana, tapi bagaimana prosesnya? Banyak orang tidak menyadari bahwa kenapa dia sulit berubah, kenapa seseorang punya tingkah laku buruk, karena emosinya memiliki luka pada emosi, ada juga luka pada pikiran, distorsi pada pikiran. Kita perlu proses satu-satu, cek dan dicek diri kita, identifikasi luka pada diri kita. Emosi, pikiran, kalau tubuh kita sudah membahas beberapa bulan yang lalu ya, luka pada emosi juga kita sudah membahas beberapa bulan yang lalu. Penting sekali kita melihat bagaimana urutannya untuk kita mengalami pemulihan. Di sini kita lihat feeling lebih dulu, emosi lebih dulu yang perlu diproses. Dan beberapa bulan yang lalu kita membahas bagaimana kita memulihkan luka-luka emosi. Kenapa? Karena setiap kita ini kan pasti punya pengalaman yang melukai. Tetapi karena tidak tahu cara menyelesaikannya, akhirnya luka tersebut tidak terselesaikan. Istilahnya di dalam diri kita ini kita punya bagasi atau punya kantong yang isinya penuh dengan luka emosi dan sampah emosi yang tidak diproses. Nah, emosi dulu perlu diproses. Karena kalau tangki emosi kita penuh dengan luka dan sampah emosi, kita menjadi seperti overweight ya. Nah, overweight, beban-beban emosi itu sangat terkoneksi dengan bagaimana cara kita berpikir. Karena di bagian otak kita, itu ada bagian otak yaitu prefrontal cortex, di bagian sini, depan, yang akan membantu kita untuk berpikir jernih, menganalisa mana yang baik, mana yang tidak baik, lalu untuk mengambil keputusan dengan jernih. Tetapi ada satu bagian di dalam otak kita, yaitu amigdala. Itu di alam bawah sadar. Dan amigdala ini sangat berhubungan dengan emosi. Jika tangki emosi kita penuh dan full, amigdala ini sangat terpengaruh. Dan saat amigdala ini dibanjiri oleh emosi, maka prefrontal cortex itu menjadi shutdown.
sehingga tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa menganalisa. Makanya kalau seseorang lagi stres, dipenuhi dengan kemarahan, dia tuh bingung, nggak bisa berpikir jernih. Karena memang overweight, jadi pikirannya juga seperti dibebani dengan luapan emosi. Itu sebabnya penting sekali untuk kita bisa mengelola emosi terlebih dulu, memproses luka-luka emosi, supaya sampah-sampah emosi itu semakin dibersihkan di dalam tangki emosi kita. Sehingga pola pikir kita, pemikiran kita menjadi bisa jernih. Lalu juga bisa menangkap hikmat yang memang Tuhan berikan. Kita bisa menangkap mungkin arahan-arahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ide-ide yang Tuhan berikan. Kenapa bisa butek dan mandek? Jangan-jangan tangki emosi kita penuh dengan luka dan sampah emosi. Pastikan kita terus berproses untuk semakin hari dipulihkan di bagian emosi kita. Saya nggak bahas ini karena ini sudah dibahas beberapa bulan yang lalu. Kemudian setelah memproses emosi, kita perlu memproses pola pikir. Karena seringkali pola pikir kita tuh terluka atau ngaco atau error ya, wrong thinking, cara berpikir yang kurang tepat. Karena apa? Yang tadi overweight dari tangki emosi. Lalu tanpa sadar bagaimana kita dibesarkan, pengalaman-pengalaman luka masa lalu, kemudian bagaimana hidup kita tanpa sadar selama ini, kita memiliki persepsi terhadap apa yang kita alami. Contohnya bagaimana kita dibesarkan. Waktu orang tua kita membandingkan, sebenarnya bukan membandingkan, orang tua kita tuh ingin menyemangati kita untuk semakin rajin belajar kah, menyemangati kita untuk semakin maju, tapi dengan cara mungkin membandingkan. Dan pada saat membandingkan, saat kita seorang anak, kita memiliki persepsi, pada saat kita dibandingkan, kita langsung tanpa sadar memiliki persepsi bahwa saya ini tidak sebaik dia, saya ini salah. Persepsi itu tersimpan di dalam pemikiran seorang anak dan terbawa sampai dewasa. Apa-apa yang saya lakukan salah, sehingga dia menjadi takut salah. Ini tersimpan, ada alarm. Apa-apa yang saya lakukan salah, salah, salah. Saya salah, saya salah, orang lain lebih benar. Dan dia menjadi pribadi yang takut salah, selalu merasa bersalah, mudah terintimidasi. Ini karena apa? Karena persepsi yang dia terima, lalu tertanam di dalam pemikirannya dia, persepsi terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan sebagainya. Misalnya, contoh persepsi lagi ya, saat orang tua bertengkar, atau orang tua bercerai, lalu lihat, oh papanya selingkuh, lalu tertanamlah persepsi. Oh berarti pria itu tidak bisa dipercaya. Itu kan tersimpan wrong thinking loh. Dan ada overgeneralisasi. Semua pria tidak bisa dipercaya. Lalu pada saat bersahabat, berteman, curiga. Pria tidak bisa dipercaya, pria tidak bisa dipercaya. Lalu sulit menikah, sulit membangun hubungan. Karena ada persepsi yang tertanam dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Ini yang perlu dikoreksi. Pulihkan dulu hatinya, lalu mengkoreksi pola pikir yang terlanjur ikut terluka karena pengalaman yang melukai. Kemudian seorang anak itu juga ya, persepsi itu bukan hanya dari tingkah laku orang tua loh, dari ekspresi orang tua juga. Misalnya muka orang tua itu marah, walaupun tidak menunjukkan kalimat marah, tapi anak bisa berasa bersalah. Saya anak yang tidak bisa membahagiakan orang lain. Saya anak yang tidak bisa membahagiakan orang tua. Nah, itu adalah persepsi. Kemudian juga timbullah distorsi pemikiran juga akibat pengalaman-pengalaman masa lalu. Nanti kita akan membahas lebih lanjut khususnya ya hari ini. Kemudian itu sebabnya pola pikir perlu dikoreksi dan diperbaiki. Setelah kita memproses luka, kemudian kita mengkoreksi pola pikir yang tidak sehat dan tidak tepat, barulah kita mengkoreksi, memperbaiki perilaku kita yang dinamakan disiplin rohani, melakukan firman Tuhan, sehingga untuk kita bisa pulih dan bertumbuh, kita perlu sehat secara emosi, sehat secara pemikiran kita, perilaku berubah, dan disitulah kita mengalami pertumbuhan rohani. Perilaku berubah juga itu termasuk growing in relationship loh, karena salah satu indikator kita itu bertumbuh di dalam Kristus, itu adalah pengenalan akan Tuhan.
dan juga bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan baik perasaan, pikiran, dan perilaku itu menjadi seperti Kristus. Ini adalah tujuan di dalam pertumbuhan rohani. Yuk, sekarang kita akan fokus bagaimana kita mengalami pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat 2 menuliskan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sekarang kita akan melihat bagaimana cara bekerja pikiran dan akhirnya mempengaruhi tindakan dan perilaku. Satu sisi tadi kita membahas luka emosi akan mempengaruhi pikiran dan juga akan menimbulkan luka pada pikiran. Kalau luka emosi sudah diproses, sekarang kita memperbaiki cara berpikir. Tetapi juga kita hari ini mau belajar, cara kita berpikir juga akan mempengaruhi bagaimana emosi kita. Nah, ini ada kaitannya. Kita lihat bagaimana cara bekerjanya pola pikir. Dalam hidup ini, kita akan menghadapi berbagai situasi, berbagai kejadian. Kita juga akan menerima informasi. Lalu ada kejadian positif, ada kejadian negatif, ada kejadian netral juga. Lalu akan menerima informasi, informasi positif, informasi negatif, informasi sampah lah ya, informasi yang berguna. Semua situasi, informasi, dan kejadian itu akan masuk melalui pintu gerbang mata, telinga, kemudian entah kita tuh istilahnya menyentuh, istilahnya apa ya ini ya, apa ya, mata, pikiran, apa yang kita lihat deh, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu gerbangnya. Lalu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian masuk ke pikiran kita. Saat masuk ke pikiran kita, itu akan diolah di pikiran kita. Bagaimana diolahnya, itu penting banget. Jadi kalau pikiran kita error, maka informasi, situasi, dan kejadian itu pun akan menjadi negatif. Pada saat diolah di pikiran, oke. Oh iya, panca indera, benar. Saya mau bilang, makasih ya. Ya, semua situasi, informasi, pengalaman itu pintu gerbangnya adalah panca indera kita, benar. Lalu masuk ke pikiran. Sesudah masuk ke pikiran, ini akan saling berkaitan, mempengaruhi emosi, kemudian mempengaruhi kehendak, mempengaruhi keputusan, kemudian saling berkaitan, lalu juga akan mempengaruhi tindakan dan perilaku. Bayangkan jika informasi yang masuk negatif aja terus. Dengan siapa kita bergaul, kemudian pergaulan kita negatif, kemudian informasi-informasi sampah masuk melalui panca indera kita, diolah di pikiran. Tidak heran kalau tindakan dan perilaku kita negatif. Itu sebabnya pastikan dengan siapa kita bergabung di dalam komunitas, pergaulan yang seperti apa. Tetapi kalau pikiran kita error, situasi positif pun, situasi netral pun bisa menjadi negatif. Karena di pikiran kita itu error. Apa yang menyebab pikiran kita error? Yaitu ada thinking traps. Ini yang kita mau identifikasi. Sekarang kita lihat ya cara kerjanya. Ibaratnya begini. Kalau seandainya komputer itu error, maka kan tidak bisa beroperasi dengan baik. Apa yang menyebabkan komputer error, handphone error, hasilnya pun menjadi error gitu ya. Biasanya suka ada virus dan sebagainya. Kita mau cek dan recheck. Apa saja yang menyebabkan cara berpikir kita tuh menjadi error atau salah atau menjadi tidak sehat. Sekali lagi di sini ada ayat-ayat yang menuliskan tentang betapa pentingnya cara berpikir. Kalau di 2 Korintus 10 ayat 5 boleh ditulis bahwa firman Tuhan mau kita mematahkan setiap siasat dan kubu yang dibangun. Seringkali kubu yang dibangun itu adalah dari pemikiran kita sendiri yang terbentuk dari pengalaman masa kecil atau persepsi yang salah atau karena distorsi pikiran. Lalu juga di Ibrani 10 ayat 16, Tuhan mau kita menaruh firman di dalam pikiran kita. Tapi seringkali bukan firman yang menguasai hidup kita, tapi distorsi pemikiran, kemudian virus-virus pikiran,
cara pandang yang salah, itu yang mempengaruhi pikiran kita tanpa sadar, memenuhi pikiran kita, perlu dikoreksi satu demi satu. Supaya apa? Perilaku kita juga mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya kalau kita ingin berubah, kita perlu memiliki cara berpikir juga yang diperbaharui. Banyak orang berniat, punya komitmen, saya ingin berubah, tapi kenapa resultnya tetap sama? Ingin berubah itu baru awal, hanya baru keinginan. Kalau tidak diikuti dengan perubahan pola pikir, itu sulit. Sehingga penting sekali untuk kita mengalami pembaharuan pikiran. Dan kalau seseorang yang memiliki pemikiran yang negatif, sulit sekali memiliki hidup yang positif. Dari manakah sumber-sumber distorsi pikiran, sumber pemikiran yang negatif, cara pandang yang negatif, kemudian persepsi yang negatif? Ini kita kenali dulu sumber-sumbernya supaya kita bisa cek dan dicek sumber-sumbernya ya. Antara lain dari keluarga, dari budaya, dari sosial, pandangan sosial, dan juga bisa dari doktrin gereja yang tidak tepat. Kita lihat, dari keluarga ini jelas sekali, tadi sempat saya share. Kita ini sering memandang diri kita ini tidak berharga. Sering memandang diri kita negatif, tidak punya potensi, tidak bisa apa-apa. Dari mana? Dari bagaimana orang tua mendidik kita. Orang tua membandingkankah? Kemudian orang tua suka mengkritik. Orang tua yang suka mengkritik, anak itu akan memiliki persepsi, saya salah. Saya ini tidak ada yang baik dalam diri saya. Kemudian dan sebagainya. Lalu cara berpikir orang tua, persepsi atau pola pikir atau distorsi pikiran yang dimiliki oleh orang tua, biasanya juga diserap oleh anak. Saya nggak bahas ini karena kita sudah membahas di materi Restoring Your Heart beberapa bulan yang lalu. Sekarang kita lihat budaya dan tradisi itu juga mempengaruhi loh. Sebagai contoh ya, sebagai contoh banget. Ini saya sharing pribadi. Saya kan dibesarkan dari keluarga Chinese ya. Tanpa sadar, papa dan mama saya itu juga punya pola dari keluarga, dari opa-omanya. Waktu saya kecil itu sering dibilang sering ya, lumayan lah ya, dibilang begini, Hili, kita ini nebeng loh, kita ini nebeng di negara Indonesia. Mata kita sipit, kulit kita putih. Jadi karena kita nebeng, kamu perlu hati-hati dengan orang-orang di sekitar. Kalau gelap-gelap sendiri-sendiri, kamu perlu jaga-jaga. Nanti kamu diapa-apain. Karena kita nebeng di negara orang. Itu kan budaya di keluarga kami. Sehingga saya jadi takut. Mau kemana, udah waspada, waspada, waspada. Dan merasa sekeliling saya itu karena nebeng. Jadi saya memandang orang-orang sekeliling saya jadi negatif. Karena apa? Tanpa sadar budaya yang ditanamkan. Lalu misalnya budaya yang begini. Di dalam keluarga, anak laki-laki itu lebih istilahnya pewaris nama lah, pewaris keturunan, pewaris tahta gitu. Ini di budaya Chinese ya. Sehingga cara pandang terhadap diri sendiri, terhadap wanita, aduh saya nggak ada apa-apanya nih, saya kelas berikutnya, level berikutnya, ini kan karena budaya yang ditanam. Tapi budaya ini juga bisa menimbulkan luka. Pada saat dibanding-bandingkan, wanita ini misalnya tidak seperti pria, pria levelnya lebih tinggi. Ini kan di budaya ya keluarga. Dan si wanitanya bisa terluka dan dia bisa jadi nggak suka sama pria, mau menunjukkan, saya harus lebih hebat, saya harus lebih hebat, saya harus lebih hebat. Ini kan cara pandang terhadap prianya jadi negatif, terhadap diri sendirinya juga negatif, terhadap situasi, cara pandang saya terhadap sekeliling, bahkan terhadap pernah loh saya terpikir, aduh negara ini kayaknya nggak aman banget. Itu kan persepsi yang negatif akibat budaya ataupun tradisi. Kita perlu cek ada tradisi-tradisi atau budaya-budaya apa yang nilai-nilai dari budaya keluarga kita yang memang tanpa sadar mempengaruhi cara kita mengambil tindakan dan juga memandang orang lain. Lalu juga ada budaya kalau seandainya sharing itu tabu. Kalau seandainya kamu sharing, kamu itu membuka aib keluarga. Dan akhirnya menjadi orang-orang itu tertutup. Padahal salah satu pemulihan itu adalah dengan kita sharing. Kita butuh the power of other. Tapi tentunya sharing dengan siapa? Banyak orang Kristen yang
sharing karena kenapa? Karena budaya. Sharing bu lah, kemudian budaya apa nih menjelek-jelekan keluarga. Nilai-nilai seperti itu yang membuat kita akhirnya punya persepsi yang sebenarnya kurang tepat. Lalu berikutnya dari sosial. Wah, dari sosial ini nih pengaruh banget ya. Kriteria orang sukses. Kriteria orang sukses bisa dari budaya, dari sosial juga. Punya mobil, punya aset, punya apalah, punya tabungan sekian, punya segala sesuatu, apa bermerek dan sebagainya. Itu kan sebenarnya dari sosial ya, dari perkataan-perkataan orang, lingkungan. Akhirnya pada saat kita tidak bisa mencapai standar yang ditetapkan oleh lingkungan, kita akhirnya memandang saya ini tidak sukses, saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini tidak berhasil, itu pengaruh loh. Iklan ya yang wanita, ini pengaruh banget. Ciri-ciri cantik itu rambut yang seperti apa, kulit putih dan sebagainya, sehingga pada saat kita tidak memiliki ciri-ciri yang distandarkan oleh lingkungan sosial, budaya, kita jadi memiliki persepsi kepada diri kita sendiri, saya jelek karena rambutnya keriting, saya tidak cantik karena saya hitam, dan sebagainya, lalu kita menjadi korban iklan, dan sebagainya, karena kita ini menetapkan standar diri kita terhadap standar yang tidak tepat karena lingkungan. Ini penting banget, ini penting banget. Dari manakah sumber-sumber pola pikir kita? Dan akhirnya kita jadi tidak puas dengan diri kita sendiri. Oke, saya lanjut. Oke, kemudian satu hal juga yang perlu diperhatikan adalah doktrin gereja yang kurang tepat. Misalnya begini, kalau kita berbuat salah, maka Tuhan akan menghukum. Maka Tuhan akan memberikan malapetaka. Itu kan tertanam ya, entah dari orang tua juga bisa, entah juga dari doktrin gereja yang kurang tepat. Sehingga pada saat kita melakukan kesalahan, langsung kita udah punya persepsi, sebentar lagi saya dihukum, sebentar lagi saya dihukum, sebentar lagi saya dihukum. Kan jadi hidup dengan ketakutan, karena pemikiran kita, sebentar lagi saya dihukum, sebentar lagi saya dihukum. Atau misalnya, kalau kita terjadi sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan, atau mungkin pengalaman yang buruk gitu ya, misalnya dompet hilang, ini hukuman apa ya? Itu kan jadi kita berputar-putar. Bukannya kita mengevaluasi untuk lebih hati-hati, tapi kita berputar-putar di pikiran, ini hukuman, dan menyalahkan diri kita sendiri, atau menyalahkan orang lain, menyalahkan keluarga. Kamu punya salah apa? Jadi kita dihukum Tuhan, jadi dompet hilang. Ini contohnya. Atau misalnya pada saat kita sharing, kalau kita nih melakukan kesalahan, berarti kita ini udah benar-benar tidak layak banget di hadapan Tuhan. Jadi ya udah deh, saya nggak layak di hadapan Tuhan, percuma saya melayani, kemudian akhirnya udah saya tidak layak gitu. Atau standar bahwa kita tuh perfect banget, kita tuh kudus 100%. Kalau ada sesuatu artinya kamu tidak kudus. Jadi kita tertuduh, saya tidak kudus. Padahal kan kehidupan kita terus-menerus diperbaharui. Atau misalnya ada seseorang melakukan, seseorang sharing, atau seseorang merasa ketakutan, merasa sedih. Oh, ini tidak rohani. Padahal kan ketakutan dan sedih itu adalah emosi yang wajar. Bukan berarti tidak rohani, tapi penanaman hal-hal ditanam itu tidak rohani. Pada saat sedih kamu tidak beriman, pada saat kamu grieving kamu artinya tidak beriman, sehingga tanpa sadar itu tertanam di pemikiran kita. Saat kita melihat orang lain yang sedang sedih, butuh dihibur, sedang takut, butuh untuk dibantu diproses, yang ada kita jadi penghakiman, kamu tidak rohani, kamu kurang saat teduh, dan sebagainya. Nah, ini doktrin yang kurang tepat, tapi tertanam di pemikiran kita, mempengaruhi cara pandang terhadap diri kita dan juga orang lain, dan akhirnya saling menghakimi, saling menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Lalu juga penghakiman, rasa bersalah, cara orang tua mendidik dengan intimidasi. Kalau kamu nggak begini, maka kamu menjadi anak yang tidak haulah. Itu kan mendidik dengan cara intimidasi, dan tanpa sadar kita hidup penuh dengan intimidasi, takut A, takut B, dan sebagainya. Itu semua ada di pemikiran kita. Nah, dari manakah sumber-sumbernya kita telusuri, tapi sekarang yang terpenting, kita mau identifikasi. Ada pola-pola pikir apa yang tidak tepat di dalam pemikiran kita. Karena semuanya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali perspektif kita berbeda dengan perspektifnya Tuhan. Oke, kita lihat ini cara kerjanya ya, thinking traps itu. Tadi kita lihat sumbernya keluarga.
budaya, lingkungan sosial, bahkan doktrin yang kurang tepat. Semuanya ini menyebabkan thinking traps, yaitu ada virus pada pikiran dan cara pandang yang salah terhadap diri kita sendiri. Virus pikiran dan cara pandang yang salah terhadap diri kita sendiri. Virus pikiran dan cara pandang yang salah membentuk thinking traps. Nah, bagaimana cara kerjanya? Saat kita mengalami event atau situasi atau menerima informasi, lalu diproses di pikiran, kalau ada thinking traps, itu mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita, dunia, dan memandang orang lain, lalu akan mempengaruhi psikologi kita, mempengaruhi emosi, dan mempengaruhi perilaku dan tindakan. Kita lihat lagi di gambar ini. Kita akan mengalami event, kejadian, bisa positif, netral, ataupun negatif. Dan yang diterima oleh panca indera, yang kita lihat, kita dengar, diproses di pemikiran. Sekali lagi, kalau pemikiran kita ada traps-nya, banyak virusnya, dan cara pikir yang negatif, itu akan mempengaruhi emosi kita. Bisa jadi negatif atau positif, dan akan mempengaruhi tindakan. Saya mau, Kak Andi ada di sini. Kak Semi deh, Kak Semi. Kak Semi boleh? Kak Semi aja. Kak Semi boleh saya di spotlight dengan Kak Semi? Saya di spotlight, Kak Semi juga di spotlight. Boleh? Saya akan memberi contoh. Sebentar. Yay. Bagaimana cara berpikir itu sangat mempengaruhi perilaku dan tindakan. Oke. Nih, saya sama Kak Semi. Saya langsung jadi grogi loh, Eli. Jangan lupa kita di foto ya berdua ya. Contoh mendadak nih. It's okay. Teman-teman yang udah tahu jawabannya jangan kasih jawaban nanti. Saya sama Kak Semi kenal dari kita belum married ya Kak Semi ya, dari masih mahasiswa. Kak Semi ini teman baik banget sama suami saya. Lalu kita pelayanan sama-sama di youth. Kemudian Kak Semi tinggal di Jakarta, saya tinggal di Lipo Karawaci. Bayangin, udah berapa? 20 tahun kita kenalan, kita berteman. Satu hari, 20 tahun loh, 20 tahun. Satu hari karena saya tinggal di Karawaci, di Supermall di Lipo Karawaci. Saya lagi jalan, lalu lihat Kak Semi lagi jalan papasan nih dengan saya. Dari jauh saya udah melambai-lambaikan tangan. Dari jauh saya udah lambai-lambaikan tangan. Tunggu dulu, kamu jangan jawab apa-apa dulu. Ya, oke. Saya udah melambai-lambaikan tangan dari jauh, lalu Kak Semi itu lewat. Dan ternyata lewat gitu aja. Sejam. Ya ampun, Kak Semi lewat gitu aja, temen udah 20 tahun. Kira-kira bagaimana perasaan saya? Kak Semi jangan jawab dulu. Yang udah tahu jawabannya jangan kasih bocoran. Bagaimana perasaan saya? Boleh jawab di chat box atau di unmute. Bagaimana perasaan saya diperlakukan seperti itu oleh Kak Semi? Butiran debu, kesel, oke. Hancur, keki, oke, hancur, gondok, sedih, apalagi perasaan saya? Tersinggung, kecewa. Maklum, Kak Semi udah jadi orang top, gitu amat sih. Oke. Sekarang saya tanya, sedih, kecewa, takut, gondok, ya. Kenapa saya sedih, kecewa, takut, gondok, dan marah, dan kesel? Kenapa? Saya diperlakukan apa oleh Kak Semi? Boleh jawab? Kalau yang tadi jawab saya marah, kecewa, nggak dianggap. Oke. Diabaikan. Oke. Apalagi? Kak Semi sombong, dicuekin, diabaikan. Oke, tidak dianggap. Pura-pura nggak lihat. Nah, sekarang saya tanya ya. Sembarangan, Semi. Tidak mengenali teman sendiri. Sekarang saya tanya, betulkah Kak Semi cuekin saya, mengabaikan saya? Kemudian Kak Semi itu saya tidak dianggap, betulkah? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang langsung cepat-cepat mengambil kesimpulan, Kak Semi sombong, mengabaikan saya, cuekin saya, tidak menganggap saya. Padahal belum tentu. Bisa jadi apa? Tadi Kak Semi bilang nggak pakai kacamata. Bisa jadi kacamatanya lagi diperbaiki. Sehingga nggak bisa lihat saya, buram. Ya wajar dong kalau nggak bisa lihat saya terus lewat gitu aja, betul? Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, bisa jadi Kak Semi ini mau cepat-cepat pelayanan, udah mau terlambat, jadi buru-buru, lalu nggak lihat saya. Betul. Yang ketiga, bisa jadi
Kasemi tersesat dengan Cavani karena baru pertama kali ke Supermall. Lalu cari-cari, mana Cavani, mana istri saya, mana istri. Jadi nggak lihat saya. Skenario keempat, bisa jadi kebelet toilet. Jadi nyari, mana toilet. Lalu nggak lihat saya. Seandainya saya marah, kecewa, itu karena Kasemi atau karena saya sendiri? Halo? Karena cara pandang saya terhadap apa yang Kasemi lakukan, itu saya cepat-cepat mengambil kesimpulan. Bisa jadi Kasemi itu banyak pikiran. Sehingga ada orang yang berpikir sempit, belum apa-apa cepat-cepat ambil kesimpulan, marah, dan bete. Tetapi berbeda kalau kita punya pola pikir yang luas. Bisa melihat dari sisi yang berbeda. Itu beda loh, orang yang pandangannya luas. Mungkin Kasemi lagi stres. Mungkin Kasemi kacamatanya lagi rusak. Nah, sesudah itu udah saya bete sama Kasemi, kesel, itu mempengaruhi loh tindakan dan perilaku. Mulailah saya ngomongin sama temen. Gosip. Lu tahu nggak, Semi tuh ya, mentang-mentang udah semakin ngetop, sombong bener. Udah gitu, pura-pura nggak lihat. Mulai ya gosip ya, jelek-jelekin. Udah gitu lebay pula lagi. Itu loh, gembala di home church. Wah, ternyata orang home church. Sombong-sombong, lebay mulai ya. Kemudian juga di living community, orangnya sombong-sombong. Udah mulai mempengaruhi perkataan. Bukankah perkataan itu keluar dari hati? Dan emosi kita juga sangat dipengaruhi cara berpikir. Mempengaruhi tindakan. Lain kali kalau saya diminta pelayanan, gak mau lagi. Karena living community dan home church, orangnya sombong-sombong. Nah, mempengaruhi perkataan, perilaku, dan juga keputusan. Tapi sebenarnya itu karena apa? Karena cara berpikir saya yang sempit. Ada distorsi pikiran. Makasih ya Kak Semi ya. Yes, jumping into conclusion. Ini baru satu contoh distorsi pikiran yang membuat saya menjadi negatif melihat situasi. Padahal kan netral, situasinya netral. Tapi karena pikiran saya error, ya jadi negatif, jadi saya kesel, marah, mempengaruhi keputusan dan perilaku berikutnya. Sehingga cara berpikir kita mempengaruhi hati, attitude, relasi kita dengan orang lain, dan juga relasi kita dengan Tuhan. Yuk, sekarang kita cek dan recheck. Ada beberapa virus pikiran yang bisa menjadi jebakan di dalam diri kita. Kita cek ya apa saja. Virus pikiran antara lain, nanti ini boleh cek dan recheck. Yang pertama adalah jumping into conclusion, loncatan kesimpulan. Seperti tadi saya dengan Kak Semi, itu sebenarnya adalah cepat-cepat mengambil kesimpulan tanpa cek dan recheck lebih dulu, apakah benar atau tidak. Ada orang yang secara otomatis dia gampang ambil kesimpulan, cepat-cepat ambil kesimpulan. Apa saja contohnya? Asumsi. Asumsi itu termasuk jumping into conclusion loh. Baru WhatsApp nggak dibales. Wah, jangan-jangan dia marah sama gua. Baru lupa disalamin. Aduh, ada apa ya? Kemudian lihat teman-teman bisik-bisik. Ih, itu ngomongin gua ya. Itu namanya asumsi. Dan akhirnya kita jadi negatif. Belum tentu. Kemudian juga belum dicek. Loncatan kesimpulan antara lain adalah mind reading. Suka membaca pikiran orang atau sok tahu seakan-akan kita tahu pikiran orang. Pasti dia mikir jelek tuh tentang gua. Pasti dia mikir ini tentang gua. Gue tahu yang dia pikirin. Gak mungkin kita bisa tahu pemikiran orang lain. Bahkan sometimes kita merasa peka seakan-akan tahu dan bilang itu Tuhan bicara. Padahal itu mind reading dan asumsi. Kita perlu cek dan recheck ya. Udah gitu juga, loncatan kesimpulan itu termasuk what if thinking. Nanti gimana? Bagaimana nanti kalau ini? Nanti gimana ya ke depannya ya? Terus mikirin apa yang di depan yang belum tentu akan terjadi. Jadi pikiran kita dipenuhi dengan imajinasi masa depan dan akhirnya juga imajinasi itu tidak terkontrol dan itu mempengaruhi kita jadi bete, jadi takut, jadi cemas. Ada lagi yang termasuk dalam loncatan kesimpulan adalah fortune telling. Suka meramalkan sesuatu, lalu juga jumping into conclusion yang terburuk. Misalnya malam-malam ada telepon. Kalau malam-malam ada telepon buat saya, langsung telepon ya. Pemikiran pertama di saya, ada musibah apa yang mau disampaikan ke saya.
Jadi itu kan jumping into conclusion, tapi udah yang terburuk. Udah gitu contohnya, ini saya di sini cukup kuat sih. Jumping into conclusion, fortune telling, kemudian juga asumsi. Misalnya, oke, anak saya deh. Anak saya kakinya merah-merah. Padahal digigit nyamuk tuh banyak merah-merah. Tapi pada dasarnya pemikiran saya ada errornya, ada virusnya. Saya langsung mikir, aduh ini sakit apa ya? Ada kelainan darah apa ya merah-merahnya banyak? Ngaco gitu. Dan akhirnya jadi cemas. Terus jadi takut. Jadi overreaction. Ke dokter lah, mau periksa darah lah. Padahal hanya digigit nyamuk. Nah ini contohnya. Lalu juga misalnya naik pesawat. Saya kan termasuk cemas nih naik pesawat. Ada latar belakangnya lah ya. Lalu waktu naik pesawat udah turbulensi atau ada bunyi sedikit. Langsung berpikir, di bagian mana ya yang rusak ya? Aduh sebentar lagi jatuh ya. Aduh gawat deh sebentar lagi nanti saya sampai nggak ke tujuan. Itu udah jumping into conclusion. Meramalkan yang buruk-buruk. Asumsi, mind reading, what if thinking, overthinking, ini termasuk loncatan pada kesimpulan. Ini virus yang pertama. Buat saya, ini saya ada nih. Dan sampai sekarang saya terus berusaha untuk overcome. Udah lebih mendingan. Kemudian yang berikutnya, virus yang berikutnya adalah overgeneralisasi. Ada orang yang cenderung overgeneralisasi. Satu kejadian dialami, lalu menganggap semuanya akan sama atau cenderung sama. Biasanya orang yang memiliki trauma itu ada overgeneralisasi. Contohnya, oke, pernikahan orang tua berantakan. Nanti kalau saya menikah akan berantakan. Semua pernikahan akan berantakan. Semua pria tidak bisa dipercaya. Satu kali dikhianati sama teman, semua orang tidak bisa dipercaya, itu overgeneralisasi. Satu kali dikecewakan pemimpin gereja, semua gereja sama aja. Semua pemimpin gereja sama aja, itu overgeneralisasi. Contoh overgeneralisasi yang lain, misalnya saya kapok, nggak mau lagi. Orang yang kapok, nggak mau lagi, nggak mau coba lagi, karena satu atau beberapa kejadian itu punya virus pikiran overgeneralisasi. Atau berikutnya ya contoh overgeneralisasi. Pasangan kita lupa, baru lupa 5 kali. Kita bilang, kamu selalu aja lupa. Nah, orang yang suka ngomong selalu, itu juga termasuk overgeneralisasi. Kemudian, Kasemi ya, selalu aja cuekin saya. Padahal baru sekali loh. Itu udah overgeneralisasi. Anak-anak lupa bikin PR. Kamu selalu aja lupa, selalu aja nggak bisa tanggung jawab. Suami, nggak angkat telepon, baru beberapa kali, kamu selalu aja nggak bisa angkat telepon. Ini overgeneralisasi. Contoh lagi, overgeneralisasi. Misalnya begini, saya terluka sama satu orang teman, misalnya. Sudah terluka di misalnya tahun 2000 lah. Kemudian di tahun 2003, ada orang tanya saya, gimana tentang si A? Itu kan kejadian saya sama teman saya tuh tahun 2000. Saya bilang, oh si A itu orangnya A, B, dan C. Mendingan kamu hati-hati deh sama dia, karena dia A, B, dan C. Tapi kan itu pengalaman di tahun 2000. Dan teman saya itu ingatkan begini loh, Ili, kamu nggak bisa bilang begitu. Itu kan dia di tahun 2000. Belum tentu dia seperti itu. Bisa jadi dia sudah bertumbuh dan berubah. Kenapa kamu mengovergeneralisasi bahwa sampai hari ini dia masih seperti itu? Nah, itu juga overgeneralisasi. Apakah kita punya kecenderungan seperti itu? Itu virus kedua. Yang ketiga adalah mental filter. Ini juga penting. Ini saya punya nih mental filter. Ini adalah memfilter pikiran. Memfilter pikiran seperti apa? Jadi apa yang kita lihat itu difilter. Dan biasanya yang difilter, yang positif difilter, jadi cara kita berpikir itu, cara kita memandang, kita fokusnya tuh cenderung kepada yang negatif. Secara otomatis lebih mudah menemukan yang negatif daripada yang positif. Bahkan yang positif pun jadi negatif. Ini masuk mental filter. Contohnya, saya ini paling mudah menemukan hal-hal yang salah, yang negatif, dan hal-hal yang jelek dalam setiap situasi, orang, dan kondisi. Otomatis di pikiran saya. Jadi saya tuh lebih mudah menemukan negatifnya orang. Terus udah gitu, dari kejadian yang positif pun, saya selalu udah selalu lagi ya, cenderung melihat yang negatifnya. Contoh mental filter yang lain ya. Misalnya lihat pasangan, kita lihat pasangan kita. Coba kalau sekarang saya tanya,
Sebutkan hal-hal positif tentang pasangan dan sebutkan hal-hal negatif tentang pasangan. Mana yang lebih mudah? Kita menuliskan yang negatifnya atau yang positifnya? Kalau kita cenderung menuliskan yang negatifnya dari berbagai situasi, kemungkinan kita punya mental filter. Lalu, seseorang yang punya mental filter, misalnya contoh, saya berteman sama Kak Semi lah ya. Selama ini berteman dengan baik, ya. Berteman dengan baik sama Kak Semi. Kemudian, satu hari, saya mengalami pengalaman negatif dengan Kak Semi. Karena satu pengalaman negatif dengan Kak Semi, semua hal yang baik yang pernah dibangun antara saya dengan Kak Semi langsung luntur. Dan yang saya ingat yang negatifnya itu melulu. Itu mental filter. Juga termasuk juga kayak misalnya di gereja. Kita mendapat hal yang baik. Tapi ada satu kekecewaan ini yang kita fokuskan, yang baiknya itu yang pernah kita dapatkan yang hal positif, jadi luntur. Itu mental filter loh. Makanya banyak orang Kristen mudah kecewa kepada Tuhan. Bahkan 1000 kebaikan Tuhan, mudah kita lupakan hanya karena satu doa yang belum dijawab atau karena satu ujian yang Tuhan izinkan. Seolah-olah yang baiknya tidak terlihat lagi, kita fokus pada yang negatifnya, terfilter. Atau contoh yang lain, ada seseorang memuji, misalnya kan saya ada mental filter ya. Wow, Li, saya diberkati loh sama pelayanan kamu. Itu hanya itu hanya kebetulan. Saya nggak bisa menerima yang positif, saya menganggap itu kebetulan. Atau ada seseorang memuji, memberikan afirmasi, Li, saya diberkati loh. Kamu lebay, cuman mau menghibur saya. Yang positif pun dianggap negatif. Itu dia mental filter. Atau misalnya pas berhasil, wow Li, kamu berhasil. Ini kebetulan gitu. Kemudian contoh mental filter yang lain. Dipuji, dianggap punya maksud. Dia lebay, pasti punya maksud muji-muji gua. Dikasih masukan yang positif, dia mah lagi kritik gua. Apa-apa yang positif pun jadi negatif kalau pikiran kita error dan punya mental filter. Cek dan dicek ya, kalau saya di sini cukup banyak sih. Yang ketiga adalah membesar-besarkan ataupun kebalikannya mengecilkan. Jadi ada orang tuh lebay banget, membesar-besarkan itu lebay. Padahal Kak Semi yang mungkin cuekin saya. Gerejanya Kak Semi orangnya sombong-sombong, itu lebay banget ya. Lalu kita dikecewakan sama satu orang di gereja. Lebay banget. Waduh, gereja ini udah gak ada harapannya lagi. Kekristenan ini sudah gak ada harapannya lagi. Itu membesar-besarkan. Makanya ada orang suka membangkit-bangkitkan perkara. Di Amsal kan ditulis, hal kecil jadi besar. Ini kebiasaan. Hal kecil jadi masalah besar, hal kecil jadi masalah besar. Karena punya cara berpikir seperti itu. Lihat yang kecil pun menjadi masalah besar. Lalu kebalikan. Ada yang menyepelekan hal penting. Ini juga ada. Contohnya COVID ya. Berapa banyak orang-orang menyepelekan, nggak apa-apa, nggak perlu PCR, nggak perlu protokol kesehatan, nggak apa-apa, Tuhan melindungi, nggak apa-apa. Hal penting disepelekan. Kemudian perlu check up, nggak penting check up, nggak penting check up ini, nggak penting makan ini, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, nggak cuci tangan, nggak apa-apa, dalam nama Yesus nggak apa-apa. Ini masuk dalam thinking error yang meremehkan sesuatu yang penting, yang tidak perlu dibesar-besarkan, dibesar-besarkan, yang penting dianggap tidak penting. Nah, ada loh yang tipe seperti ini. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah orang yang suka ngomong harus. Pernah nggak kita dengar orang ngomong gini? Harusnya kan pemimpin seperti ini. Harusnya kan istri seperti ini. Harusnya kan suami seperti ini. Harusnya kan anak seperti ini. Orang yang banyak harusnya di dalam hidupnya, dia banyak stres. Kalau di dalam buku kognitif terapi dari penulisnya saya lupa, Aaron Beck ya. Orang depresi itu banyak harus di dalam hidupnya. Karena semua harus. Orang yang banyak harusnya itu adalah orang yang sangat controlling banget. Apa-apa dikontrol. Punya standar, lalu mengharuskan orang lain melakukan standar yang dia tetapkan. Dia yang bikin standar terhadap diri sendiri dan orang lain. Giliran orang lain tidak bisa melakukan standar itu, dia marah-marah sendiri dan ngambek sendiri, nyalahin orang lain juga. Kan dia capek sendiri ya. Yang bikin harus diri kita sendiri. Sebenarnya kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Banyak orang kecewa karena ada
harus dalam hidupnya. Harusnya kan pemimpin gereja nggak boleh begini. Harusnya kan dia nggak boleh gini. Harusnya. Cek, sering nggak kita ngomong harusnya? Lalu juga seringkali kalau kita khotbah atau kita ngomong, kita harus, kita sebagai ini harus. Dulu saya suka loh ngomong loh, kita harus. Sejak saya tahu virus pikiran harus, saya mengubah. Lebih baik kita ngomong gini, alangkah baiknya kita sebagai orang Kristen punya saat teduh yang teratur dibandingkan kita harus saat teduh teratur, kita harus kudus. Kan bukankah lebih baik kita bilang gini, alangkah baiknya kita terus hidup semakin hari diperbaharui untuk semakin menjadi seperti Kristus. Itu beda loh. Karena apa? Apa yang terungkap dari perkataan itu dari hati. Tanpa sadar hati kita tuh mau mengontrol orang, controlling, memaksa orang menjadi seperti yang kita inginkan, dan itu terucap dari kata harus. Adakah kita suka ngomong harus atau orang di sekeliling kita ngomong harus? Yang berikutnya adalah yes or no. Black and white thinking. Ini adalah orang yang ekstrim kaku, orangnya kaku. Iya, tidak. Dan orang seperti ini bangga banget dengan dirinya. Saya tegas. Orang seperti ini tidak punya toleransi, sulit menyesuaikan, sulit memahami keadaan orang lain, sulit untuk bisa kolaborasi, sulit untuk bisa kerjasama, karena pada saat dia punya prinsip, pokoknya prinsip saya diikuti, kalau tidak bisa diikuti, tidak usah sekalian aja. Nah, ada nggak yang seperti itu? Contohnya, misalnya, saya dipercaya jadi ketua panitia. Lalu saya punya cara kerja. Saya bikin cara kerja prinsipnya saya. Lalu pada saat dijalankan, orang kasih masukan. Orang bilang nggak bisa begini, nggak bisa gini. Lalu saya ngambek. Kalian percaya nggak sih saya sebagai ketua panitia? Kalian mau nggak sih saya sebagai ketua panitia? Kalau nggak bisa ikutin cara saya, lebih baik nggak usah, cari aja orang lain, pilih aja orang lain. Lebih baik saya nggak usah sama sekali, langsung mundur. Nggak diskusi, nggak apa-apa, ngambek. Yes or no, yang saya mau, oke apa nggak? Kalau nggak, lebih baik saya tidak usah. Nah, adakah yang seperti ini? Lalu kalau mau bikin sesuatu, memastikan dulu semuanya baik. Kalau belum, lebih baik nggak usah sama sekali. Tidak mau mencoba, memastikan semuanya baik, harus perfect. Kalau enggak, lebih baik tidak usah sama sekali. Kalau ada kemungkinan gagal, tidak mau dicoba, lebih baik tidak usah sama sekali. Atau misalnya kalau jalan-jalan, udah punya schedule-nya. Meleset sedikit, udahlah percuma lah, gagal lah perjalanan kita. Lebay ya, ini udah lebay. Terus udah nggak usah sama sekali deh, nggak jadi deh, batal aja deh semua perjalanan. Ada nggak orang yang begitu? Dikit-dikit, udah lebih baik nggak usah lah, lebih baik saya mundur aja, tidak usah sama sekali. Ini yes or no. Orang yang semakin dewasa, dia semakin memahami, bisa lihat dari sudut pandang orang lain, dia tahu kenapa orang lain bisa oke, bisa tidak. Dia juga open minded, bisa menerima, bukan pelin-pelan ya, tapi dia juga tahu kapan berkolaborasi, bekerja sama, kapan juga dia bisa menyesuaikan diri, kapan dia perlu fleksibel, dan kapan dia perlu say no, bukan dikit-dikit yes or no. Oke? Berikutnya, personalisasi. Nah, personalisasi ini adalah kecenderungan suka menyalahkan orang lain. Apa-apa menyalahkan orang lain. Atau menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan situasi atau menyalahkan diri sendiri. Nah, ini sering banget. Saya dulu punya dan cukup kuat. Karena apa? Dari keluarga. Orang tua saya personalisasi. Saya suka disalahkan. Kalimatnya nih sering banget begini saya dengar. Coba kemarin kita ambil keputusan ini. Coba waktu itu beli di sini. Coba kemarin. Mestinya kemarin begini. Itu kan menyalahkan ya. Orang seperti ini suka mencari kambing hitam. Terlambat yang disalahin Zoom-nya. Terlambat yang disalahin, ini nih kemarin anak saya sih sibuk, jadi saya terlambat. Yang disalahin orang lain. Kemudian ada apa-apa menyalahkan. Orang seperti ini playing victim. Kenapa kamu ngambek? Iya, karena suami saya ngambek duluan. Coba kalau dia nggak ngambek, kan saya nggak ngambek. Jadi yang salah adalah suami. Saya adalah korban suami. Kenapa kamu keluar dari gereja? Iya sih, karena teman saya yang nyakitin saya. Kita keluar gereja, nyalahin teman kita yang menyakiti. Kan orang lain bisa menyakiti, pilihan-pilihan kita. Tapi
Waktu kita mengambil pilihan dan keputusan, nyalahin gereja, nyalahin teman, nyalahin orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita adalah korban, itu playing victim. Nah, orang yang suka menyalahkan menempatkan diri sebagai korban. Kenapa kamu begini? Iya, karena saya dibesarkan di keluarga yang miskin. Jadi saya nggak punya harapan, saya nggak punya skill. Yang lain mah enak, udah punya modal dan sebagainya. Menyalahkan situasi, saya adalah korban. Dan orang yang personalisasi suka menyalahkan situasi. Itu merasa dirinya itu paling nasibnya paling buruk di dunia. Mengasihani diri dan sebagainya. Ekstrim satu, menyalahkan situasi dan orang lain. Ekstrim yang berikutnya adalah menyalahkan diri sendiri. Shame. Saya mau bahas sedikit tentang guilt and shame. Rasa bersalah itu nggak apa-apa. Penyesalan itu nggak apa-apa. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kan namanya kita juga manusia ya, kita bisa melakukan kesalahan. Dan waktu kita melakukan kesalahan, kita menyesal, sangat wajar. Salah satu emosi kan rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu berguna untuk kita memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Guilt, rasa bersalah, akibat menyesal, itu oke. Tapi akan berbeda menjadi shame. Guilt and shame itu beda loh. Guilt itu karena apa yang kita lakukan. Tapi kalau shame, itu sudah mulai menyerang pribadi kita sendiri. Misalnya saya bertengkar dengan anak saya, menyesal telah menyakiti anak saya. Oke, saya menyesal, saya perbaiki untuk besok menjadi mama yang lebih baik. Tapi akan jadi personalisasi, menyalahkan diri sendiri, mulai begini, memang saya mama nggak berguna. Memang saya mama yang salah. Memang saya mama yang nggak ada artinya. Itu udah mulai menyalahkan diri sendiri. Dan ada banyak orang muda terintimidasi, dikit-dikit merasa bersalah untuk apa-apa yang sebenarnya bukan salahnya. Atau ada juga yang udah bersalah minta ampun kepada Tuhan, tapi tetap tidak bisa mengampuni diri sendiri dan selalu sering merasa bersalah. Itu karena memang punya virus pikiran dan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Padahal tidak salah. Dari mana? Bisa dari pola asuh, bisa dari doktrin yang terus-menerus kita diintimidasi. Contoh simpel, kalau saya sama suami saya ya, dua-duanya bisa main nih, baik personalisasi menyalahkan orang lain dan menyalahkan diri sendiri. Saya bertengkar dengan suami saya. Kan pertengkaran ini untuk perbaikan lebih baik ya. Evaluasi, itu yang sehat dan dewasa. Tapi saya bisa begini, kamu memang suami yang gak pernah sayang saya, gak pernah perhatiin saya, gak pernah berubah, selalu aja begini. Itu udah berapa virus tuh? Udah overgeneralisasi, menyalahkan orang lain. Kemudian ditambah, memang saya gak layak dicintai. Di dunia ini gak ada yang sayang sama saya. Bahkan suami saya juga gak sayang sama saya. Itu udah personalisasi terhadap diri sendiri. Nah, kita lihat, kadangkala situasi negatif sebenarnya bisa kita atasi, tapi akan menjadi lebih buruk. Waktu kita melihat tidak ada harapan lagi dan sebagainya karena persepsi, pola pikir, virus pikiran. Yang berikutnya, yang ke-8, adalah labeling julukan. Ini adalah orang yang cepat-cepat kasih labeling julukan. Kamu bodoh. Aduh, saya bodoh. Saya ada teman kalau ngomong, aduh bodoh banget ya gua. Aduh bodoh banget. Kalau ngomong sama dia nggak tahu berapa kali ngomong, aduh bodoh banget, aduh bego banget gitu ya. Atau ke orang lain, kamu dibodoh, kamu nggak berguna, kamu nggak punya harapan. Kita punya nggak nih cepet-cepet labeling? Kak Semi sombong ya, mentang-mentang udah ngetop, itu kan udah labeling langsung sombong. Nah, Kak Semi belagu, itu kan udah labeling ya. Ini ke-8. Oke, saya berikan waktu 2 menit untuk teman-teman. Dari 8 ini, mana pilihlah 2 virus yang paling mendominasi pikiran kita. Dari loncatan kesimpulan, overgeneralisasi, mental filter, membesarkan dan mengecilkan, kemudian harus, black and white, yes or no, all or nothing, personalisasi, atau terakhir labeling, suka memberi julukan. Pilih 2. Ada satu orang punya 8-8-nya loh. It's okay, tapi minimal kita mengenali apa yang ada pada kita, yang paling mendominasi. Boleh pilih ya, ditulis, dan boleh juga tulis di chat box. Wah, hampir semua. It's okay. Minimal kita kenali dulu. Karena ini otomatis ada di pemikiran kita. Kalau kita nggak kenali, maka nanti kita nggak bisa perbaiki. Oke? Yes. Dan yang terakhir adalah false belief. False belief yang sering terjadi adalah
kita memandang diri kita tidak dikasihi, tidak berdaya, saya tidak diinginkan, saya jelek, saya tidak berharga, saya tidak layak, atau saya tidak berdaya, saya rentan, saya lemah, saya gagal, saya orang yang salah. Cara pandang negatif terhadap diri sendiri yang ditanam oleh orang tua. Itu perlu kita kenali. Nah, dengan kita mengenali, jadi nanti kita tahu bagaimana cara mengkoreksinya. Hari ini kita nggak membahas cara mengkoreksinya, tapi hari ini kita mengenali cara bekerja pikiran dan apa saja yang ada. PR untuk sampai tanggal 14 Agustus yaitu, coba dalam kejadian sehari-hari, kalau kita udah mulai marah, kita takut, kita kecewa, kita cemas, kita cek apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita identifikasi virus apa yang sedang bekerja. Kalau kita bisa mengenali virus apa yang sedang bekerja, misalnya mulai asumsi, aduh saya mulai asumsi ini loncatan kesimpulan.